Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, kita lewati saja yang sudah kita pelajari karena ada request dari kalian, salah satu dari kalian mau dimasuk himpunan langsung. Jadi tidak apa-apa, kita masuk saja himpunan. Tidak apa-apa ya. Sebenarnya masih ada yang saya mau jelaskan di sini masalah. Tapi sebenarnya selesai nih sih, coba dilihat. Dan di sini bilangan 0, saya belum jelaskan itu apa bilangan caca, bilangan bulan negatif, bilangan pecahan, bilangan asli. Saya mau sampaikan dulu gini. Bilangan asli itu, saya mau bilangan dulu ya sebelum kita masuk himpunan. Karena kalau kita langsung masuk himpunan, kemudian kalian belum tahu bilangan-bilangan, susah. Makanya itu saya tidak langsung masuk himpunan. Karena di bab 1 itu kita belajar dulu bilangan. Tapi kalian mau lompat langsung ke himpunan, berarti tidak apa-apa. Kita gas saja di jenis-jenis bilangan. Pertama, itu ada namanya bilangan bulat dulu ya. Bulat. Ah, ini kalian kan sudah tahu yang mana masuk bilangan bulat ya. Itu contohnya ini kan contohnya apa? Negatif 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Selalu harus ada dan seterusnya. Karena kenapa? Itu menunjukkan bahwa tak terhingga. Oke? Yang ke kiri juga tak terhingga. Yang kedua, itu ada namanya bilangan pecahan ya. Pecahan. Kalau bilangan pecahan itu sama juga, jelas 1/2, 2/3, 2/3 misalnya, dan masih banyak lagi seperti itu ya. Oke, lanjut. Bagian C ada namanya apa? Bilangan asli. Bilangan asli. Yang mana itu bilangan asli? Sebenarnya bilangan asli itu adalah, kalau mau pengertiannya apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang tidak masuk 0. Bilangan bulat positif yang tidak masuk 0. Berarti yang mana? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke? Itu bilangan asli. Jadi dia mulai 1, dia tidak masuk 0. Jadi dia mulai 1 dan seterusnya. Yang ketiga, yang keempat namanya bilangan caca ya. Kalau bilangan caca itu bilangan bulat yang 0 masuk. Tapi negatif tidak, ya. Negatif tidak. Kalau yang asli itu bilangan bulat yang tidak masuk, bilangan bulat positif yang tidak masuk 0. Kalau bilangan caca, bilangan bulat positif yang masuk 0. Berarti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tak terhingga maksudnya. Ya. Ini saya dulu. Ada namanya bilangan real, tapi nanti saya ajarkan karena itu agak ini saya dulu lah. Supaya jangan terlalu lompat. Nah, kapan kita lompati satu materi dan siswa tidak tahu, tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Karena materi selanjutnya akan berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Ya, contoh saja satu. Kalian minta dijelaskan himpunan. Kalau saya langsung lompat tadi menjelaskan himpunan, tanpa saya menjelaskan jenis-jenis bilangan ini, itu susah. Kenapa? Karena di himpunan kita akan berbicara bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lompat langsung, susah. Tidak akan mungkin bisa. Seperti itu. Ya. Jadi, ada yang mau catat boleh? Kalau tidak mau dicatat juga tidak apa-apa. Yang jelas, kamu sudah paham. Ya, itu yang dimaksud dengan bilangan bulat, ingin masuk bilangan pecahan, bilangan asli, bilangan caca. Jadi, yang paling sering muncul itu 3 kalau di himpunan. Bilangan bulat, bilangan asli, dan bilangan caca. Itu yang paling sering muncul. Apa bedanya? Bilangan bulat ya semua, negatif, 0, positif. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, namanya bilangan asli. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bilangan caca berarti kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitu, ya. Itu yang dimaksud ya. Jadi ini adalah bilangan. Nah, oke, saya sudah tahu ya. Sudah tahu. Oke, sekarang saya menghapus. Nah, kita masuk di himpunan ya. Kita masuk di himpunan. Himpunan itu gini ya. Saya mau kasih dasar dulu. Karena kalau saya melihat yang kamu kirim itu tadi di foto, kalau kamu dikasih begituan, kemudian dasarnya kamu tidak tahu, pasti bingung. Iya kan? Makanya saya mau sampaikan dulu dari dasar sekali. Yang pertama apa? Boleh dicatat. Bilang himpunan dan bukan himpunan. Oke? Himpunan dan bukan himpunan. Jadi himpunan dan bukan himpunan. Ini dulu paling dasar. Nah, himpunan itu apa? Himpunan itu adalah anggotanya bisa didefinisikan dengan jelas. Saya garis bawahi di sini dengan jelas, ya, jelas dia. Kalau bukan himpunan, berarti anggotanya tidak bisa didefinisikan, tidak bisa. Jadi saya garis tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Oke, ini dulu 2.
Saya mau kasih contoh dasarnya bagaimana. Perhatikan. Ini dulu. Jadi ada namanya himpunan, ada namanya bukan himpunan. Oke? Nah, perhatikan. Contoh himpunan. Contoh himpunan ya, contoh. Saya tidak mau masuk bilangan dulu. Contoh. Contoh ya. Satu, misalnya himpunan. Ini contoh ya. Himpunan binatang berkaki dua misalnya. Berkaki dua. Oke? Yang mana itu? Himpunan binatang berkaki dua. Himpunan binatang berkaki dua. Kalau kita mau mencari anggotanya, itu mudah. Kenapa mudah? Karena jelas, berkaki dua. Oke? Berkaki dua, jelas. Kenapa? Bebek dua kakinya. Ayam dua kakinya. Burung dua kakinya. Jelas kan? Jelas. Jelas. Nah, kalau yang bukan himpunan, itu misalnya himpunan binatang di hutan. Mati mau. Apa yang kamu bisa mendefinisikan dengan jelas binatang di hutan? Tidak, karena binatang di hutan itu ribuan jenis. Ada juga yang kita tidak tahu. Seperti itu. Jadi ini himpunan itu dengan jelas, artinya bisa didefinisikan berkaki dua. Contoh lagi, kalau himpunan. Misalnya, himpunan siswa kelas SMP, kelas 7 SMP yang beratnya antara 30 sampai 50. Nah, dalam satu kelas misalnya ada 30 orang. Himpunannya cuma 20 sampai 30. Berarti yang diambil di situ 20 kg, 21 kg. Itu jelas. Jelas itu. Tapi kalau kamu bilang himpunan siswa SMP 10, harus kamu catat semua itu siswa SMP 10, ada ratusan, ada ribuan. Itu tidak bukan himpunan itu. Kenapa bukan himpunan? Karena itu tidak jelas. Kalau yang jelas berarti bisa didefinisikan. Itu yang pertama. Paham sampai sini ya? Paham sampai sini ya? Itu yang dimaksud dengan himpunan. Itu dulu dua. Himpunan dengan bukan himpunan. Himpunan itu semua punya anggota. Nah, perhatikan. Saya mau lanjut lagi. Hapus. Gak usah dicatat. Yang jelas kamu tahu dulu. Perhatikan. Himpunan A. Oke. Himpunan B. Himpunan C. Oke. Kita pakai angka ini saya dulu. Oke. Himpunan anggotanya itu biasanya atau bukan biasanya di anggotanya itu dibatasi dengan kurung perawan. Namanya kurung perawan. Bukan kurung, beda lagi. Kalau kurung kan begini. Namanya kurung perawan. Kurung perawan ini fungsinya untuk supaya kita bisa melihat bahwa di dalam sini ada himpunan. Oke? Jadi kurung perawan seperti itu ya. Ini namanya kurung perawan. Itu dulu. Jadi semua himpunan itu harus ada kurung kurawalnya supaya kita bisa membacanya seperti itu. Artinya apa? Batasnya dari sini sampai sini. Paham sampai sini ya? Nah, contoh, misalnya ini A. A itu himpunan bilangan cacat, ya. Berarti kalau A himpunan bilangan cacat, berarti kita tulis bilangan cacat di sini. Berarti yang mana yang masuk bilangan cacat? 0 masuk kan? 0, 1, 2, 3, kasih titik 3. Artinya tak terhingga. Tutup pakai kurung perawan. Itu namanya himpunan. Oke, himpunan dari anggota A. A itu apa? Himpunan bilangan cacat. Paham sampai sini? Lanjut. B. AB ini apa, Pak? Ada di keterangannya nanti. Himpunan, misalnya B ini adalah himpunan bilangan apa? Bilangan asli misalnya. Oke, berarti kalau bilangan asli berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan diambil 0. Itu maksudnya. Paham sampai sini ya? Oke. Lanjut. C, misalnya C. Himpunan bilangan bulat misalnya. Kalau himpunan bilangan bulat itu bentuknya begini tulisannya. 0 di tengah, baru koma, 1, 2, 3, titik-titik, baru di sini lagi koma, negatif 1, negatif 2, negatif 3, titik-titik. Jadi depan belakang harus ada titik-titiknya. Karena kenapa? Tak terhingga ke kanan, tak terhingga ke kiri. Gitu. Paham sampai sini ya? Jadi himpunan itu ada kurung kurawal, menunjukkan bahwa di dalam kurung kurawal ini adalah anggotanya himpunan A. Oke, di dalam kurung kurawal ini adalah anggotanya himpunan B. Dalam kurung kurawal ini anggotanya himpunan C. Himpunan A itu apa? Himpunan bilangan cacat. Himpunan B itu apa? Himpunan bilangan asli. Himpunan C itu apa? Himpunan bilangan bulat. Ya, sampai sini dulu, catat. Sebentar kita lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi sebenarnya gini, untuk menyatakan sebuah himpunan, perhatikan baik-baik. Untuk menyatakan sebuah himpunan itu ada 3 cara. Sekali lagi saya katakan, untuk menyatakan sebuah himpunan ada 3 cara yang bisa dilakukan. Pertama, ada juga di sini tuliskan itu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Jadi anggotanya itu disebutkan. Contoh seperti ini. Ya, saya hapus dulu ya. Jadi namanya adalah cara
menyatakan himpunan ya, menyatakan himpunan. Yang pertama itu menuliskan anggotanya. Contoh, menuliskan anggotanya itu yang mana? Misalnya gini, ada di sini contoh. Contohnya itu himpunan A. Oke, himpunan A tadi itu adalah bilangan apa tadi yang pertama? Bilangan asli ya? Bilangan asli. Berarti bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu disebutkan anggotanya dia. Oh, sorry, kenapa ini kurung perawan. Dia disebutkan, dituliskan anggotanya, ya. Lanjut, misalnya himpunan B. Himpunan B itu adalah bilangan cacat misalnya, berarti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Himpunan C itu apa? Himpunan C itu ini mengulang tadi ya, tidak apa-apa. Himpunan C itu bilangan bulat, berarti kalau bilangan bulat 0 di tengah, 1, 2, 3 dan seterusnya, kurung perawal, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya, kurung perawal, seperti itu. Itu bilangan bulat. Yang kedua itu dengan cara apa? Di sini ada dengan cara dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Oke, jadi misalnya sifat yang dimiliki anggota. Anggota yang mana? Ini yang di dalam kurung perawal itu anggota semua, ya. Namanya elemen, ya, namanya elemen. Nanti sebentar, kita sampai di sana. Ini adalah anggotanya. Kalau ini sifat yang dimiliki anggotanya, contoh misalnya A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Jadi misalnya gini, A itu adalah, jadi kan dijelaskan, adalah himpunan bilangan ganjil, apa itu? Himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Jadi dia agak ribet karena dia dituliskan. Ini kan dia pakai ini kurung perawat. Kalau ini tidak, dia dituliskan mentong. A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Seperti itu, ya. Disinilah kita berbicara tentang notasi. Biasanya ini dia meminta notasi dia. Caranya meminta notasi bagaimana? Ini saya jelaskan tadi ya. Caranya meminta notasi bagaimana? Dia seperti ini. Ini kan ada titik 2, buku kurang perawat, bilangan ganjil lebih dari 1. Jadi bilangan ganjil lebih dari 1, berarti 3. 1 masuk atau tidak? Tidak kan? Jadi coba perhatikan dulu nih, perhatikan. Bilangan ganjil, garis bawah ini, bilangan ganjil yang lebih dari 1. Lebih dari 1 itu berarti 3. Kenapa bukan 2? Karena 2 genap. Berarti 3. 3 dan kurang dari 8. Kurang dari 8. Berarti 3, 5, masuk tak? 5, 7, 8 tidak. Karena dia kurang dari 8. Tutup. Nah ini notasinya dia. Seperti itu. Jadi diambil dari penjelasannya, kemudian dinotasikan ke sini. Itu yang dimaksud, ya. Jadi diambil dari penjelasan saya ini sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi ini adalah penjelasannya, A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Dinotasikan yang saya jelaskan tadi ke A titik 2 kurung kurawal 3, 5, 7. Jadi ini dia. Ini himpunannya. 3, 5, 7 kenapa bisa dapat? Karena dari sini. Kenapa 3 lebih dari 1 kan? Berarti 3. Tidak mungkin 2 karena genap perlu 2. 5 masuk, 7 masuk. Jadi berurutan nih. 7 yang terakhir. Kenapa 7 yang terakhir? Karena dia lebih kecil dari 8. Ambil dari sini. Paham sampai sini ya? Oke, itu. Nah, yang ketiga itu butuh penjelasan lebih lagi. Mau catat dulu? Catat dulu silakan. Jadi cara 3 itu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Saya mau sampaikan dulu ya. Apa maksudnya ini? Maksudnya itu dipersingkat. Oke? Dipersingkat, dipendekkan. Jadi kita notasikan ke pembentuk himpunan supaya itu lebih pendek dan lebih sedikit. Di soal biasanya ada himpunan seperti notasi pembentuk himpunan, kita disuruh apakan? Definisikan. Kita suruh definisikan anggotanya itu yang mana? Itu yang dimaksud. Nah, di sini ada umumnya. Umumnya itu begini ya. Coba dilihat. X itu sama garis kemudian PX ya. PX. X ini adalah anggota dari himpunan. Oke, dan PX ini itu syaratnya. Artinya syaratnya itu apalagi batasannya, bisa dikatakan batasannya ya. Batasannya. Oke. Nah, X ini variabel bisa kau ganti Y bisa.
Ya, jadi ini adalah notasi pembentuk himpunan secara umum. Jadi umum ini, umum. Kita belum masukkan himpunannya belum. Ini masih umum. Nah, X itu anggota himpunannya. PX itu adalah syaratnya. Saya kasih contoh langsung, ya. Perhatikan. Jadi misalnya ini contoh. Masuk Dika. Contoh ya. Contoh. Saya kasih contoh satu. A itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini yang kita masukkan ke sini. Perhatikan dulu. Jadi ini himpunan ini kan yang pertama tadi menuliskan anggotanya. Ya kan? Ini kan sifat pertama tadi, menuliskan anggotanya. Nah, kita mau masukkan ke notasi. Bagaimana caranya? Jadi caranya itu adalah A. Jadi 2 sama, buka kurung kurawal, langsung ditulis X. X, baru garis. X ini yang dimaksud. Penggantinya ini yang dimaksud. Jadi anggota, ini cuma anggota dari himpunan, ini yang dimaksud. Lanjut, X itu, jadi ini syaratnya, kita masuk ke yang kedua. Ini kan pemisah. Jadi kita masuk yang kedua syaratnya. X itu apa? Lebih kecil dari 6. Oke? Paham sampai sini? Jadi sudah 2. X dulu. X itu adalah anggota himpunan. Jadi X ini semua anggota himpunan ini yang dimaksud. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu dirubah atau diwakili dengan X. Paham maksud saya? Anggota yang ada di dalam kurung kurawal ini semua itu tidak ditulis, diwakilkan ke X. Oke? Paham sampai sini? Diwakilkan ke X. Makanya saya bilang tadi diperpendek. Jadi apapun yang ada di dalam kurung kurawal ini, mau kamu tulis sampai 100, itu diwakilkan ke X. Jadi X ke dia. Paham sampai sini? Jadi X. Nah, karena dia jadi X, berarti kita harus cari batasannya. Oke? Kita harus tahu batasannya. Coba, kalau tidak ada batasan begini, tidak ada juga ini, saya tutup. Saya tutup juga ini. Langsung saja. Sebutkan himpunan A. Bisa kau lihat? Bisa kau sebutkan X di sini? Tidak pasti kan? Kamu tidak bisa sebutkan karena X di sini. Padahal X itu adalah pengganti ini. Tidak bisa kau sebutkan kan? Nah, bagaimana caranya kita sebutkan? Ada namanya syarat. Yang kedua ini. Jadi di sini saya garis bawah saya. Ini yang pertama dari himpunannya, yang kedua ini adalah syaratnya. Oke, ini kan kamu tahu ditandai yang begini kan? Ini kan tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan itu kan ini berlaku di sini nih digunakan. X itu lebih kecil dari 6. Oke. Berarti X lebih kecil dari 6. Jangan ambil angka 6. Jadi jangan ambil angka 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jangan kau ambil Ki. Berarti lebih diperkecil lagi kan? Berarti lebih kecil dari 6. Berarti anggotanya itu cuma 5 ke bawah. Iya kan? Berarti sudah ada tambahan 5 ke bawah. Sudah masuk di syarat ini. Anggotanya itu berarti 5 ke bawah tahu. Berarti kita lebih sempit lagi. Kalau tidak ada ini, X saja kita bisa mengangan-angan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1 triliun, 1 negatif triliun, 1 triliun itu kan kita bisa mengangan-angan kan? Tapi sekalinya ada ini, X itu lebih kecil dari 6. Berarti jangan kau ambil Ki 6 ke atas. Berarti di bawahnya 6 itu apa? 5, 4, 3, 2, 1. Oke? Sampai sini sudah lebih kecil. Tapi belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena belum bisa menunjukkan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau cuma sampai di sini, belum bisa. Kenapa belum bisa? Siapa tahu dia adalah bilangan bulat. Berarti kalau dia bilangan bulat, salah Ki. Kenapa? Karena pasti ada negatif 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Berarti salah. Belum bisa dinyatakan. Oke, tapi sudah bisa memperkecil. Mempersempit namanya. Paham sampai sini ya? Sudah bisa mempersempit. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dinyatakan ke sini? 1, 2, 3, 4, 5. Makanya di belakang ada lagi tanda koma. Tanda koma itu fungsinya apa? Untuk lebih mempersempit lagi. Untuk lebih mempersempit atau mengkhususkan. Tanda koma, perhatikan ini saya mau perhatikannya mau kuliah bukumu. Lebih mengkhususkan lagi, ada tanda koma. Nah, tanda koma ini yang memisahkan dengan penjelasan berikutnya. Ini kan penjelasan pertama, ini syarat pertama. Tapi ini belum cukup. Kita tambahkan lagi syarat. Karena kenapa? Kalau cuma syarat ini yang dipakai, banyak yang bisa masuk. 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, negatif 0, dan seterusnya. Kan bisa kan? Padahal yang dimaksud itu cuma 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana caranya supaya dia menunjukkan cuma ini saja yang ditunjukkan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana caranya? Tambah lagi koma, tambah lagi penjelasannya. Apa? Elemen. Elemen itu apa? Elemen itu maksudnya anggotanya. Ya, elemen apa? Dan X, makanya di sini dan X elemen asli. Contoh ya. Ini kan asli kan? Tidak ada nolnya kan? Tidak ada nolnya. Makanya kita pakai asli. Jadi kita pakai asli. Oke, tutup. Nah, sudah bisa kan? Kalau ini sudah bisa. Tidak akan lari kemana lagi. Kenapa tidak akan lari kemana?
X itu artinya ini. Ini yang mau tahu itu X batasannya yang mana. Kalau kita masih X, berarti seluruh angka di dunia ini masuk. Oke? Berarti luas. Kita persempit lagi. Persempitnya ternyata X itu harus lebih kecil dari 6. Oh, berarti sudah lebih sempit. Jangan aku ambil angka 6 ke atas. Berarti di bawahnya saja 6. Berarti kita berhitung dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ternyata ada 0, ada negatif 1. Oh, tidak terbatas lagi. Kenapa? Karena ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Oh, belum bisa karena tidak terbatas. Nah, kita batasi lagi. Kita batasi dengan cara pakai koma. Dan ternyata X itu elemen bilangan asli. Jadi X itu elemen artinya anggota bilangan asli. Jadi kalau kita sudah menentukan bahwa X itu adalah anggota bilangan asli, stop nih sampai di sini. Karena bilangan asli itu tidak ada di bawah 1. Jadi bisa makin beranan-anan. Oh, berarti elemen bilangan asli. Kalau bilangan asli itu mulai dari 1. Oh, berarti mulai dari 1 lebih kecil dari 6. Begitu maksudnya. Mulai dari 1 lebih kecil dari 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Masuk. Itu yang dimaksud. Harus sini ya. Kalau tidak paham, ulang sampai di rumah. Ya. Ini guru tidak akan jelaskan begini. Langsung jangan pernah kasih. Makanya saya bilang, jadi kalau misalnya belum paham, buka sampai satu hari satu malam, buka itu videonya. Makanya saya rekam sekali ini, supaya bisa ulang. Ya. Kalau saya tidak rekam, saya lagi video rumah berteriak ini, tidak mungkin kan. Makanya ada ini. Sudah paham sampai sini ya? Pak, belum? Paham? Oke, saya kira belum. Oke, sudah ya. Untuk lebih memperjelas, kita lanjut ke soalnya yang kamu kirim ke saya tadi. Oke, saya catat dulu supaya saya langsung ke soal untuk menjawab soal ya. Jadi saya dulu itu, kalau saya dulu zaman dulu itu, nanti SMA baru saya dapat yang beginian. Jadi semakin tahun itu semakin tinggi tingkatan materi kesulitannya. Saya dulu sekolah SMA, itu pun saya lari. Kalau ada begini-begini nih yang begini lari kan. Kenapa lari? Saya tidak mau belajar. Pokoknya lari memang toh. Saya itu orang paling tidak suka matematika dulu, tidak suka. Ditanya di SMA kelas 3 kan ada penjurusan, mau masuk jurusan apa? Saya mau masuk jurusan yang penting tidak ada matematikanya. Jadi yang penting tidak ada matematikanya, makanya saya masuk apa? IPS. Temanku semua masuk IPA, saya masuk IPS, itu hari waktu SMA. Kenapa? Tidak ada matematikanya di IPS. Selamat tinggal perhitungan. Dulu saya baru belajar itu nanti di mana? Nanti kuliah. Kenapa baru belajar? Saya harus belajar karena kalau saya tidak belajar tidak selesai Kak. Jadi di situ saya baru belajar. Saya menyesal di situ baru belajar. Selesai kuliah S1 jurusan PGSD, saya ambil jurusan IPA terakhir. Saya sengaja ambil jurusan IPA. Nah setelah itu saya lanjut S2. Saking gilanya saya lanjut S2 itu, saya ambil S2 matematika. Bayangkan, saya ambil S2 matematika. Berjalan 1 semester, saya gila-gila lagi. Saya tinggalkan itu S2 matematika di UNM. Saya tinggalkan, cuma 6 bulan saya belajar matematika di UNM S2. Lari kemana saya? Lari ke UNIS mau jurusan bahasa Indonesia. Iya, jangan tiru saya ya, jangan tiru saya. Dari sekarang harus dikonsentrasikan kamu kemana. Ya. Kan begini ya, misalnya gini. Kalau begini, itu kan namanya ini singkatan ya, namanya elemen ya. Elemen. Itu berarti apa? Anggotanya ya. Anggotanya. Berarti kalau E baru digaris begini, berarti bukan elemen. Atau bisa disingkat dengan bukan disingkat ya, bisa diartikan dengan bukan anggota. Gitu. Jadi dua itu yang dipakai. Anggota bukan anggota. Gitu. Anggota bukan anggota, itu yang dimaksud. Ya. Oke, paham sampai sini ya? Oke, kalau gitu kita langsung masuk soalnya yang tadi supaya kita lebih paham lagi. Perhatikan. Coba bacakan soalnya. Di halaman berapa itu soal tadi? 121. Berarti 2,2. 2,2. 2,2. Tulislah anggota-anggota dari himpunan berikut. Selalu begitu soalnya. Tulislah anggotanya. Gitu, ya. Bilangan asli yang kurang dari 10. Tidak usah. Tahu kita? Bilangan asli yang kurang dari 10. Jadi coba, tidak apa-apa kita jawab juga. A sama dengan buka bilangan asli kurang dari 10. Huruf berawal. Jadi jawabannya ini yang mana? Jawabannya ini adalah apa? Huruf berawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kalau terlalu panjang, misalnya dia bilang bilangan asli kurang dari 1000. Ya, bisa kau begini caramu. Begini, kalau misalnya bilangan asli kurang dari 1000, masa kamu akan tulis semua 1000? Iya kan? Panjang sekali. Caranya begini ya. Misalnya ini saja, kurang dari 10. Jadi bisa begini. 4 titik, koma lagi, langsung tulis 9. Gitu. Paham? Kalau misalnya kurang dari 1000, koma titik, langsung 999. Begitu, bisa begitu. Untuk memperpendek. Jadi titik-titik ini artinya
tak terhingga atau dan seterusnya sampai batas 999. Begitu maksudnya ya. Kalau dapat nanti soal begitu. Jadi enggak usah kau tulis, "Weh, hapus ibu buku, Pak." Enggak begitu ya. Paham sampai sini ya? Ya, tapi kalau ini sedikit, Ji. Tapi kalau dia cuma sedikit, tulis semua. 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Bagian B. B sama dengan 2 kurung prabal. Bilangan ganjil positif yang kurang dari 16. Ini gampang yang begini. Bilangan ganjil positif ya. Positif apa lagi? Kurang dari 16. Oke, gini. Jadi ini akan jadi seperti ini. Bilangan ganjil positif kurang dari 16. Berarti bilangan ganjil positif kurang dari 16. Berarti jangan ambil negatif 1. Karena dia mengatakan positif kan? Jangan ambil 2, 0. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Stop. Sampai sini. Karena dia kurang dari 16. Ini kita sudah dapat himpunannya. Oke? Oke, lanjut. Bagian C. Bilangan prima yang genap. Bilangan prima yang genap. Kalau bilangan prima yang genap bisa kau buka di depannya itu, ya, bilangan prima yang genap. Bilangan Oke, coba dilihat. Kalau bilangan prima kan itu ada memang yang apa itu bilangan prima? Makanya kita lompati ini. Padahal kita mau belajar bilangan prima kemarin kan? Bilangan prima itu adalah bilangan yang cuma ada 2 faktor. 1 dan dirinya sendiri. Jadi cuma 2 faktornya. Kalau kamu mau lebih singkat, cari di internet. Tulis saja bilangan prima. Yang genap di situ apa? 2 saja. Nah, itu yang saya maksud. Berarti 2. Itu saja yang aku tanya. Paham ya? Makanya saya bilang, kita lompati tadi bilangan. Harusnya itu kita belajar bilangan prima dulu. Tapi tidak apa-apa juga karena intinya bilangan prima itu adalah bilangan yang cuma 2 faktor. Dirinya sesatu dengan dirinya sendiri. Dan yang genap kebanyakan itu adalah ganjil. Yang genap itu adalah 2, gitu ya. Oke, lanjut. D. D itu apa? Coba dibacakan. D itu apa? D apa? Cepat. Oh. Oke, sorry. D sama dengan, coba dilihat. Kita ke bawah ya. Itu gue bilang kenapa jam segini. Bacanya begini, ya. D sama dengan ya X itu adalah X lebih kecil dari X lebih kecil atau sama dengan 9 ya, koma dan X elemen bilangan asli. Yang mana gue tanya? Coba diperhatikan. Baik-baik, yang mana gue tanya? Kita buka. X ini berarti semua anggota. Saya jelaskan ulang ya. Perhatikan dulu, lihat saya. X ini adalah semua anggota. Oke? Berarti kita masih bingung di sini. Semua angka di dunia ini masuk. Itu yang dimaksud. Berarti kita ke tahap kedua. Ya, batasan tahap kedua. X itu ternyata lebih kecil atau sama dengan 9. Kalau lebih kecil atau sama dengan 9, berarti masuk 9. Ya kan? Kalau lebih kecil dari 9, berarti 8. Kalau lebih kecil atau sama dengan 9, berarti mulai dari 9 orang ke bawah. Paham maksud saya? Kalau dia bilang tidak ada ininya atau tidak ada ininya. Lebih kecil 9, berarti kita mulai 8 ke bawah. Tapi kalau dia lebih kecil atau sama dengan 9, berarti kita mulai 9. Paham maksud saya? Oke, berarti 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi ternyata ke bawahnya itu tidak ada juga batasnya. Karena ada negatif-negatif ke bawah, tak terhingga. Ke atasnya sudah ada. Jadi untuk yang pertama ini itu batasannya cuma membatasi ke atas. Oke? Nah, bagaimana dia melihat batasan yang berikutnya? Batasan yang berikutnya itu adalah X elemen bilangan asli. Jadi X itu anggota bilangan X asli. Bilangan asli itu berarti cuma dimulai dari 1. Oke? Cuma dimulai dari 1 berarti kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu anggotanya. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi untuk X itu mewakili semua anggota. Tapi bagaimana cara kita tahu? Karena tidak ada batasannya. Semua angka di dunia ini masuk. Kita pakai batasan pertama. Batasan pertamanya itu X lebih kecil atau sama dengan 9, berarti membatasi bagian atas. Berarti kita mulai dari 9 ke bawah. Pak, ternyata ke bawah itu tidak ada juga batasannya karena ada negatif, tidak terhingga. Berarti kita masuk batasan kedua. X itu ternyata juga, begitu bahasanya itu. Ternyata X itu elemen atau anggotanya bilangan asli. Karena dia anggotanya bilangan asli, ada batasnya. Karena bilangan asli itu yang paling rendah berapa? 1. Berarti kita masuk 1. Berarti secara otomatis sudah ada batas bawah. Ada batas bawah karena dia anggota bilangan asli terkecil 1, ada batas atas jadi ambil dari sini. Dia
lebih kecil atau sama dengan 9. Paham sampai sini? Paham. Sudah tidak bingung lagi? Tidak. Oke, bagus. Lanjut. Coba bisa baca? Tidak. Tidak baca saja. Coba tidak apa? Itu huruf berawal apa? X garis atau X anggota negatif 3. Tandanya di situ. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti begini. Iya. Ada sama dengannya? Tidak. Oh, berarti begini, Ji. Oke, negatif 3 lebih kecil. X, oke. Ada lagi penjelasan berikutnya? Lebih kecil lagi atau sama dengan 12 dan oke, koma dan oke, elemen ngapa begini? Elemen bilangan. X Pak, dan X elemen. Oh iya, sorry. Dan X elemen bulat. Maksud saya bulat, ya. Oke. Berarti di sini ada 3 batasannya. Lihat. Kita baca satu-satu, ya. Habis kita tahu. Bosok aja, Pak. Habis kita tahu semua. Oke, coba dilihat. Oke, X sama tadi semua bilangan mewakili semua bilangan yang ada di dunia ini. Kita tidak tahu, belum tahu ceritanya. Nah, kita lanjut ke penjelasan batasan yang pertama. Negatif 3. Berarti lebih kecil dari X. Jadi negatif 3 itu lebih kecil dari X. Oke, lebih kecil dari X. Berarti negatif 3. Kita tulis saja dulu negatif 3. Oke, lebih kecil dari X. Berarti batas bawah itu negatif 3. Oke, batas bawah negatif 3. Kenapa? Karena dia sudah tuliskan memang negatif 3 di sini. Berarti lebih kecil atau sama dengan 12. Kita tulis dulu di sini. Lebih kecil atau sama dengan 12. X elemen bilangan bulat. Jadi cari angka, jadi begini. Cari angka, begini dia. Cari angka ini, angka yang lebih kecil dari 12. Berarti kita berhitung ke bawah kan? Berhitung ke bawah, lebih kecil dari 12. Berarti atau sama dengan 12 berarti 11, 12, 11, begitu ya? 12, 11, apa lagi? 10, apa lagi? 9, apa lagi? Oke, berarti bagaimana? Ini titik. Berarti bagaimana? Ini titik. Himpunannya itu adalah 12. Berapa lagi? 11, 10, 9, 8 tadi terbalik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Negatif 1, negatif 2, stop. Karena lebih kecil. Oke? Lebih besar dari 3, tidak ada sama dengannya. Oke, paham ya? Oke, berarti tidak ada sama dengannya, stop di sini. Jadi ini himpunannya. Elemen bilangan bulat ini semua adalah bilangan bulat, gitu maksudnya. Misalnya dari sedikit ke tinggi, berarti kamu harus menghitung negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa tunji kamu balik. Negatif 2, negatif 1, misalnya kamu pakai sebaliknya, bisa. Berarti kalau kita pakai sebaliknya itu bisa negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke? Seperti itu. Yang lebih cocok yang mana? Yang lebih cocok ini. Kenapa? Karena ikut aturan ini. Duluan negatif 3-nya. Oke? Gitu, ya. Jadi kalau ini yang terbalik tadi. Kalau ini lebih duluan ini berarti lebih cocok yang ini. Kalian ambil yang ini, ya. Karena ini berurutan. Dia harus berurutan juga dari depan ke belakang. Tidak boleh dari belakang. Kalau ini dari belakang ke depan. Kalau ini dari depan ke belakang. Jadi harus mengikuti ini. Ya, berarti ambil ini ya. Kalau ini yang terbalik tadi. Oke. Lanjut. Bagian F yang terakhir. F sama dengan buka X garis X 10 dan X elemen bilangan cacat. Oh, gampang sekali. X elemen cacat. Oke, ini gampang. Jadi X itu lebih kecil dari 10. Jadi kalau lebih kecil dari 10 kita mulai dari mana? 9 gitu. Jadi batas atas sudah ada. Kemudian X bilangan cacat, batas bawahnya yang mana? 0. Ya kan, bilangan cacat 0 kan? Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Gitu. Ya.